Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Dwi Hartanto. NPM saya 2019 46579010. Oke, ini ada tugas pengantar budaya Nusantara kelas S2E. Selamat pagi, siang, malam, Bu, bagi yang menonton. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bu dosennya yang telah memberi kesempatan kita kelompok 7. Saya kebetulan kebagian sistem sistem suku Sunda, tapi sistem mata pencahariannya di dalam suku Sunda itu sendiri, kayak gitu. Oke, sebelumnya untuk yang menonton video ini mudah-mudahan dikasih rezeki, panjang umur, dan sehat selalu bagi kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Oke. Saya di sini akan menjelaskan tentang mungkin suku Sunda dulu ya. Suku Sunda itu apa sih? Suku Sunda itu etnis bagian barat Pulau Jawa, atau yang disebut namanya Pasundan ya, kalau kita bilang tuh Pasundan. Nah, di Pasundan itu etnis Sundanya yang paling kental itu, yang masih kental sekarang ya, itu di Baduy. Di Baduy itu paling kental banget, di Baduy Banten itu paling kental. Untuk agamanya sendiri di Sunda itu kebanyakan Muslim. Tapi tidak tapi ada juga yang beragama Nasrani, Hindu, Buddha, itu ada juga. Tapi mayoritas di sana itu Muslim. Lalu di sana ada kepercayaan namanya Jati Sunda, Wiwitan Jati Sunda, itu masih berpegang teguh di Banten khususnya. Nah, untuk mata pencahariannya di suku Sunda itu, kalau sejak kita bagi dulu sama sekarang ya. Kalau dulu itu rata-rata menurut buku yang saya baca dan dan konsul-konsul juga sama orang asli Sunda juga. Jadi rata-rata itu mereka tuh petani. Petani menanam macam-macam ya, mulai dari padi, lalu tanaman-tanaman palawija yang lainnya. Dan itu dan punya tradisi unik tuh, udah mati gini. Kalau kita panen, terus tanahnya kan kalau mau tanamin lagi kan diuruk dulu, maksudnya dicangkul-cangkul lagi. Nah, kalau ini enggak. Itu uniknya di Sunda tuh gitu. Itu biarkan tanahnya tuh biarkan ditinggalin gitu aja sampai berhumus kayak gitu. Oke, di sini di suku Sunda ada aktivitas yang namanya ngahuma, artinya berladang. Jadi penggarap tanah yang selalu berpindah dari satu tanah ke tanah yang lainnya. Jadi membuka lahan baru di hutan pas habis panen. Jadi penggarap itu kembali ke tanah atau huma yang telah berhumus lagi. Terus kegiatan ini tuh dilakukan pada musim-musim cocok tanam. Praktik ini bukanlah praktik yang asing bagi tanah Sunda. Bahkan suku-suku di pedalaman seperti Papua, Kalimantan, Sumatera itu masih melakukannya. Nah, di Banten pun masih tuh, terutama di suku Baduy, dianggap masih suku Sunda. Lalu ada ada habit di sana itu seperti lupa lagi. Ngahuma artinya ngeladang, yang artinya penggarap si tanah itu menggarap itu dari tanah satu ke tanah yang lainnya. Itu namanya ngahuma. Tapi di sana itu persyaratannya adalah kalau ingin kita menggarap tanah tersebut, jadi kita harus izin dulu sama yang tanah pertama kayak gitu. Jadi kita tidak semena-mena kayak seenaknya garap itu, enggak. Jadi harus ada izin dulu dari si pemilik tanah yang pertama kayak gitu. Oke, kanekes itu adalah sumber mata pencahariannya pertanian Sunda. Orang Sunda nyebutnya kanekes. Kanekes itu
Jadi mereka percaya bahwa ciptaan Tuhan itu ada di dunia dan itu dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Dan pada prinsipnya kita nggak boleh serakah dalam apapun, baik dalam makanan, dalam mengolah hasil bumi itu nggak boleh serakah. Itu sebenarnya yang disebut dengan kanekes. Lalu kita beralih ke yang mata pencarian orang Sunda di zaman modern. Nah, seperti yang kita tahu, di Bandung, di Banten, di Bandung itu banyak banget yang usaha tentang kayak sandang pangan itu ada. Kayak misro, kayak combro, kayak tahu bulat, itu sebenarnya yang mata pencarian di sektor pangan kayak gitu. Itu yang model zaman sekarang. Tapi kalau untuk yang usaha mata pencariannya di modern itu kebanyakan orang memilih untuk membuka sebuah kerajinan tangan, atau yang di Bandung suka banyak tuh yang pengrajin kaos ya, kaos yang bertulisan logo sablon gitulah pokoknya, yang I Love Bandung dan beberapa lainnya. Itu sungguh banyak di sana. Soalnya pengrajin mata pencarian sekarang tuh rata-rata orang Sunda itu. Lalu ada pula di Tanah Garut. Tanah Garut itu mata pencariannya sekarang lebih cenderung ke yang namanya kayak seperti barbershop gitu, yaitu tempat dimana manusia dipotong rambutnya alias dicukur. Itu kebanyakan orang Garut, makanya ada istilah namanya Asgar di sana. Jadi Asgar itu kebanyakan dari asli Garut kayak gitu. Lalu di Banten juga ada yang suku Baduy ya, pengrajin itu kan, seperti kayak madu itu. Madu lalu golok-golok gitu hasil dari pengrajin tangan-tangan kreatif dari suku Baduy. Itu di modern sekarang masih ada kok yang masih membuat seperti itu di zaman sekarang. Pada intinya warga Sunda itu aktif dalam bersosialisasi, aktif dalam berdagang, aktif dalam aktif dalam menjalani kehidupan mereka. Sebenarnya itu Sunda itu. Ya, jadi itu mata pencariannya di suku Sunda dari mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pribadi juga masih belajar. Tentunya mohon maaf dulu dosen kalau saya masih banyak kekurangan. Oke, kalau kayak gitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.